setelah khatam belajar lagi, membaca lagi. Tetapi ketika saya sampai umur 12 tahun atau kelas 6, itu muncullah namanya metode-metode belajar seperti apa, skematik ya. Nah, ketika di tasnif, ya, ternyata level saya masih level 2. Betapa kecilnya saya harus mengulangi lagi, belajar lagi dari mulai level 2. Jadi level panjang pendek. Nanti kalau di layarnya yang pertama adalah penguasaan huruf, sudah menguasai huruf, yang kedua menguasai panjang pendek. Baru dari situ saya, ternyata mengaji yang benar ini harus ada tahapannya. Tidak seperti dulu pokoknya tiap hari ngaji ya, tiap hari naik, pokoknya bisa naik. Tapi pada akhirnya mengajinya tidak tepat, atau cara membacanya tidak tepat. Maka sejak saat itu, sejak kelas 6 itu, saya mulai belajar tahapan belajar Al-Quran yang benar. Paling tidak nanti Bapak Ibu sekalian yang Allah, yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah yang terkait dengan penguasaan makhrajul huruf, ya, atau menguasai pelafalan huruf hijaiyah. Kalau mau mengajar orang-orang yang sudah dewasa itu yasir wala tu'assir, beri kemudahan, beri kelonggaran. Kenapa? Karena kita memang bukan orang Arab ya, sehingga ada huruf-huruf tertentu nanti kita akan kesulitan mengucapkannya. Nah, paling tidak ya kita bisa membedakannya ya. Antara sa dan sya. Nah, itu walaupun tidak tepat betul, tapi paling tidak kita bisa membedakan. Itu dulu. Itu penguasaan huruf. Kedua nanti menguasai panjang pendek. Kenapa kok panjang pendek? Karena ini yang paling banyak di Al-Qur'annya. Panjang satu alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Ini itu contohnya tadi ya. Kemudian penguasaan huruf sukun ya. Penguasaan huruf sukun ini tujuannya adalah ketika kita membaca huruf sukun tidak terjadi kesalahan. Contohnya alhamdulillahi rabbil ada mantul-mantulnya begitu. Nah, itu kurang pas. Sehingga ini juga harus dikuasai. Nanti kalau sudah menguasai panjang pendek dan sukunnya, kemudian menguasai cara membaca dengung atau cara mengukur panjangnya dengung ya supaya stabil bagaimana. Nah, ini tahapan-tahapan belajar Al-Qur'an ya. Kemudian yang terakhir nanti penguasaan bacaan jelas atau cara waqaf. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita susun ya di Wafa ini, susunan tahapan-tahapan belajarnya dari mulai penguasaan huruf, kemudian penguasaan panjang pendek, kemudian penguasaan huruf sukun, kemudian penguasaan bacaan dengung, dan bacaan jelas. Baru nanti setelah ini sudah cukup bagus penguasaannya, ditambah nanti terkait dengan teori tajwid dan murid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah biasanya orang belajar Al-Quran itu selain supaya bisa bacanya ya, tidak hanya sekitar bisa, tetapi kadang supaya enak. Gimana ya, ngaji saya kok nggak ada nadanya, nggak ada lagunya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, ini menuntut bapak-bapak ini wajib ya bapak-bapak menjadi imam di rumahnya masing-masing. Yang biasanya tidak biasa ngimami, hari ini harus harus mengimami ya. Nah, ini kalau di Wafa kita belajarnya menggunakan nada hijaz. Tadi sudah diputarkan beberapa surat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini untuk menambah semangat kita akan saya bacakan surah Al-Fatihah dengan nada hijaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, itu contoh nada hijaz yang digunakan oleh wafa. Nanti kalau ngajinya sudah bagus bisa di variasi dengan nada-nada lainnya. Oke. Berikutnya slide berikutnya. Oh, ini macet ini sebentar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang makharijul huruf, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab." Bacalah Al-Qur'an dengan lajahnya orang Arab. Nah, lajahnya orang Arab itu ada khasnya sendiri, ya, beda dengan kita, ya, beda dengan kita. Kalau bahasa Inggris itu ada pronunciation, ya, jadi bagaimana cara mengucapnya, ya. Nah, ini kalau di orang Arab, nah, itu ada namanya makharijul huruf, atau kalau kita belajar Al-Quran, belajar tahsin, ada namanya makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 29 itu keluarnya itu pasti dari 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Nah, coba semuanya ya, nanti tangannya begini, al-jauf, ya. Al-jauf. Ini supaya mudah menghafalnya. Yang kedua al-halq atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat asyafatan. Yang kelima al-khayshum. Apa? Al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatan, al-khayshum. Ya, al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatan, al-khayshum. Itu 5 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, al-jauf ini rongga mulut, ya, rongga mulut. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga lidah. Yang keempat dua bibir dan pangkal hidung. Nah, Bapak Ibu, nah ini supaya nggak tegang, ya, cara menghafalnya kita bisa pakai lagu, ya. Ada yang bisa melakukan? Gimana lagunya nih? Coba satu peserta. Sebentar, Bu Hamidah silakan dipilih satu orang. Saya yang pilih ya, Ustaz. Jadi Ustazah Nur Seham, monggo Ustazah. Halo Ustazah Nur Seham, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Ustazah Nur Seham. Ya, saya tunjuk Ustazah Nur Seham, Ustaz. Monggo. Oke, silakan Ustazah. Bisa? Dicoba. Ya. Kalau tidak dicoba disuruh berdiri nanti. Rupa-rupa namanya. Jauh halki al-lisan. Al-syafatain al-khoisum. Rongga mulut pertama. Tenggorokan kedua. Lidah itu ketiga.
bibir hidung berikutnya. Oke. Ustazah ngajar apa? Ngajar PAUD Ustadz. Oh, PAUD. Wah, makanya saya ini sudah menebak-nebak ini kayaknya guru TK ini. Nah, itu tadi versinya guru TK. Nah, kalau versinya ibu-ibu pengajian begini biasanya. Makhrajku ada 5, rupa-rupa namanya. Jauh halqi al-lisan, asyafatain al-khayshu. Rongga mulut pertama, tenggorokan kedua, lidah itu ketiga, bibir hidung berikutnya. Nah, begitu ya nadanya. Nah, nanti ini diulang-ulang supaya hafal ya, hafal nama-nama makhrajul huruf. Ya. Oke, saudara langsung saja kita ke makhraj yang pertama, namanya al-jauf. Apa itu al-jauf ya? Al-jauf adalah rongga mulut. Kata Imam Ibnu Jazari, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa intadahi. Jadi al-jauf itu miliknya alif. Nah, ini alif ya. Wa ukhtaha dan teman-temannya alif. Adapun teman-temannya alif adalah huruf-huruf mad. Ya, ini huruf wawu, huruf ya. Jadi kalau alif ini fungsinya adalah memanjangkan harokat fathah. Kalau wawu memanjangkan harokat dhammah. Kalau ya memanjangkan harokat kasrah. Jadi semua bacaan mad itu makhrajnya ada di al-jauf. Nah, yang perlu di garis bawahi adalah lil hawa'i tantahi. Jadi ketika kita membaca mad itu berakhirnya di al-hawa. Al-hawa itu apa ya? Di udara ya, ngambang gitu ya. Dia tidak boleh tertahan. Contohnya wadduha ha. Nah, itu harus ngalir ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala qalu bala ituni ni. Nah, itu huruf-huruf mad semuanya itu maknanya di al-jauf. Sehingga kurang tepat kalau kita membaca itu, mohon maaf, ada beberapa saudara kita itu karena terpengaruh logatnya itu membacanya begini, wadduha. Ya, ini seolah-olah ada hamzahnya. Walaili idza saja. Nah, itu tidak kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Nah, nya tadi dihilangkan. Kenapa? Karena membaca mat itu lil hawa'i tantahi, dia berakhirnya di al hawa, harus mengalir. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Saja bukan saja. Wa ma qala bukan wa ma qala. Nah, itu nanti maknanya berbeda ya. Ya, sehingga ini harus dilatih ya, dilatih. Itu yang makhraj yang pertama. Apa tadi? Al-jauf. Kemudian yang kedua namanya al-halq. Apa? Al-halq. Nah, supaya mudah kita pegang dari kita. Al-halq. Apa? Al-halq. Yang ini al-jauf, al-halq. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara sekalian, al-halq kita tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Ini ibaratnya tenggorokan kita tuh ya. Kelihatan ya. Ini tenggorokan kita kan panjang ya. Ini yang paling bawah. Nah, yang paling bawah namanya aqsal halaq. Aqsal halaq. Yang tengah namanya wastul halaq. Yang atas ini namanya adnal halaq atau tenggorokan bawah, tengah, atas gitu aja ya. Nah, di tenggorokan bagian bawah itu ada 2 huruf, yakni huruf hamzah dan ha atau a, ha. Yang di tengah ada 2 huruf juga, a, ha. Yang di atas ro, kho. Ya. A, ha, a, ha, ro,
kho. Nah, ini penting saya sampaikan bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini tidak tepat, kurang pas, maka nanti berakibat ayat yang kita baca itu bisa berubah atau bisa beda maknanya antara Rabbil Alamin dengan Rabbil Alamin. Nah, itu berbeda. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang makhrajnya ini berdekatan, sehingga harus dilatih ya, berhati-hati. Nah, yang pertama tadi apa? A, ha. A, ha. Nah, kemudian yang kedua a, ha. A, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alhamdulillah tapi alhamdu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a pakai ain, bukan sami Allah tapi sami'allahu liman hamidah. Itu huruf-huruf tengah tenggorokan. Kemudian yang atas ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, al-khannas. Nah, jadi itu adalah makhraj yang ada di tenggorokan, sehingga ketika kita membaca kita harus teliti ini hurufnya ini makhrajnya di bawah, di tengah atau di atas ya, karena nanti berpengaruh terhadap ayat yang kita baca ya. Sehingga ini ada huruf-huruf yang mirip-mirip pengucapannya, sehingga harus bedakan antara a dan a. Nah, makanya di sebagian daerah Jawa Timur itu khususnya, itu ada yang sulit mengucapkan huruf ain, tidak bisa membaca a. Nah, makanya ada yang berubah menjadi nga. Nah, itu apa? Karena supaya beda dengan hamzah antara a dan nga. Nah, tapi kan di Arab nggak ada ngalamin ya, jadi harus dilatih. Rabbil Alamin. Ini antara hamzah dan ain. Kemudian bedakan antara ha dan ha. Ha dan ha, karena kalau ha ini di bawah, kalau ha di tengah. Ha. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad dengan ahad. Allahus samad. Ya. Allahus samad. Jadi bedakan antara ha, kemudian kho. Nah, kho ini kadang kurang ke atas, sehingga ketika berharakat kasroh itu mirip dengan ha. Tapi khi. Nah, ya. Nah, ini adalah huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Jadi bawah apa tadi hurufnya? Hamzah ha yang tengah, ain ha yang atas, ghain kho. Nah, jadi kalau ini al-jauf, rongga mulut, hurufnya alif wawu ya. Nah, huruf-huruf mad, alif wawu ya ketika mad. Tenggorokan hamzah ha, ain ha atas, ghain kho. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke al-lisan ya. Ke al-lisan atau lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, jika kalau ingin selamat itu ya harus pandai-pandai menjaga lisan. Nah, apa itu lisan? Lidah. Makanya perintahnya adalah menjaga lisan, lidah. Kenapa? Karena ternyata di lidah ini banyak sekali, paling banyak bahkan huruf-huruf hijaiyah itu berasal. Jadi makhraj yang paling banyak itu ada di al-lisan, lidah. Yang pertama kita urut dari paling belakang, di lidah, pangkal lidah. Ya, pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak setelah tenggorokan. Itu tempat keluarnya huruf qaf, ko, qi, qu, baqa, aqo,
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, untuk qaf ini ketika mati itu dipantulkan, namanya qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan khalaq, salah. Jadi pantulannya qaf itu tebal. Termasuk huruf-huruf tebal qaf ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu huruf qaf yang dipangkal. Kemudian maju sedikit, ya. Setelah namanya qaf tadi, geser sedikit, ya. Masih tetap dipangkal, cuman agak turun sedikit. Ini adalah tempat keluarnya huruf kaf, ki, ku. Nah, ini kita agak mudah. Kenapa? Karena ada huruf k. Ya, walaupun nggak sama persis, tapi kita lebih mudah mengucapkan huruf k. Ya, sehingga qaf dan kaf ini sama-sama dipangkal, cuman tempatnya berdekatan. Makanya kalau ada huruf qaf sukun bertemu kaf yang hidup, nah itu namanya idgham mutaqaribain. Kenapa? Karena huruf qaf dan kaf ini berdekatan, qorib, ya. Qorib itu berdekatan. Kita ada istilah teman karib. Nah, itu teman dekat. Itu bahasa Arab. Jalan-jalan Bapak Ibu, itu qorib karib itu ya, teman karib itu ya teman qorib maksudnya, jadi bahasa Arab. Jadi qaf dan kaf ini berdekatan, qorib, ya. Berarti alam nakhluqkum. Nah, itu qafnya diidghamkan ke huruf kaf. Nah, ini insyaallah mudah kalau kaf, ka, ki, ku, bak, ka, ki, ku, bak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menghafal, biasanya teman-teman guru-guru wafa itu pakai tangan kita ini ya, menghafalkan maksud. Tadi yang ini adalah tenggorokan, dan ini adalah lidah kita. Nah, ya, lidah ini pangkal lidah, hurufnya qaf dan kaf. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya, jadi tengah lidah, ya, tengah lidah. Tengah lidah ini hurufnya ada 3, jim, shin, ya. Apa? Jim, shin, ya. Ja, sha, ya. Ja, sha, ya. Nah, ya. Bukan jim. Nah, ini hati-hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim, bukan ar-rajim, jim, ya. Jim, ja, jalan, jilbab, jajan, jamal, ya. Bukan jamal. Kalau jamal itu jimnya Jawa, ya. Indonesia J, bukan J tapi J, jim. Nah, itu jim. Kemudian yang di tengah lidah lagi adalah shin, sha, shi, shu, bash, minasy syaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu. Min syai'in itu huruf shin. Kemudian yang ketiga adalah ya. Loh, kok ada ya lagi, Ustaz? Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Ya di sini ini adalah ya yang berharokat. Ya, ini ya yang bukan mad. Kalau yang tadi, yang pertama di al-jauf tadi, itu adalah ya ketika dia berfungsi menjadi huruf mad. Ya. Nah, kalau ya yang di sini yang di tengah lidah ini adalah ketika dia berharokat. Contoh di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu tengah lidahnya terasa. Ya. Nah, ini huruf tengah lidah. Oke, yang pangkal tadi ada 2, qaf dan kaf berdekatan. Kemudian tengah lidah ada 3, jim, shin dan ya, ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, yang berikutnya adalah tepi lidah. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi tengah lidah adalah tepi lidah ini ada satu huruf yang istimewa, ya. Bahkan ada hadis yang berbunyi ana afsahu man nabaqa bid-dhad, kata Rasulullah. Aku afsahu adalah sebaik-baik orang yang fasih. Sebaik-baik orang yang fasih. Man nabaqa bid-dhad, orang yang membaca, mengucapkan huruf dhad. Nah, intinya dhad ini memang istimewa. Kenapa? Mungkin tidak ada di huruf-huruf lain, ya. Dhad sampai Rasulullah menyatakan ana afsahu bid-dhad. Itu makhrajnya ada di tepi lidah pada posisi geraham atas. Jadi tepi lidah nempelnya di geraham atas, ya. Yang perlu diperhatikan ini adalah tepi lidah, bukan ujungnya. Ya, boleh dua-duanya, ya. Kalau Bapak Ibu melihat ini di gambar ini ada yang warna biru, ini adalah rahang geraham atas, ya. Ini yang warna biru ini adalah tempat menempelnya tepi lidah. Nah, kalau yang kuning ini adalah tempat menempelnya ujung lidah. Tapi tekanan yang paling kuat adalah di tepinya. Wadak bo, boy. Nah, boleh di tepi kanan, boleh tepi kiri, atau dua-duanya, ya. Salah satu tepi lidah atau dua-duanya. Ini menempel di geraham atas. Boy, wanabolin. Nah, itu ya. Ghairil maghdubi Nah, itu huruf dhad ini punya sifat yang istimewa, tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain, adalah sifat namanya istiqalah. Apa? Istiqalah, memanjang, ya. Jadi kata-kata qala, ya. Istiqalah. Wadam. Nah, itu huruf dhad ini punya sifat namanya istiqalah. Sehingga ini karena huruf dhad ini huruf yang istimewa, ya. Ini harus betul-betul diperhatikan dan jangan sampai sama dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ini biasanya kalau yang sulit itu seperti huruf dal, walad dolin. Nah, itu tidak seperti itu, tapi walad bo. Nah, itu kita melatih mengangkat punggung lidah kita, karena dhad ini selain istiqalah tadi, ya, itu sifatnya adalah idbak. Ini punggung lidahnya mendekat ke langit-langit. Ini isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Walau bo. Nah, begitu suaranya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faman yadhurra ghayra baghin wala 'ad. Itu huruf dhad, ya. Ini kita review lagi supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak, ya. Apa tadi? Pangkal lidah hurufnya qaf, kaf. Tengah lidah jim, shin, ya. Tepi lidah hurufnya dhad. Itu sesi pertama kita, ya. Kita review lagi supaya Bapak Ibu tidak kesulitan menghafalkannya. Yang pertama tadi apa? Nah, gerakannya begini. Al-jauf. Nah, bersama-sama digerakkan. Al-jauf. Rongga mulut. Nah, ditirukan. Al-jauf. Rongga mulut. Hurufnya alif, waw, ya ketika mat. Apa? Alif, waw, ya ketika mat. Coba bersama-sama, ini apa? Nggak apa, itu aja nggak usah di mute, ya. Al-jauf, rongga mulut, alif, wawu, ya ketika mat. Yang kedua dipegang,
Al-halq, tenggorokan. Ini al-jawf, al-halq. Yang bawah hamzah ha atau a ha. Oke, bagus. Yang kedua a ha. Oke, yang atas gha kha. Gha kha. Kha. Oke, jadi harus ada semacam ngoroknya gitu ya. Gha kha gitu ya. Kemudian di lidah, nah ini kita hafalkan 3 tempat dulu. Pangkal lidah, ka. Tengah lidah, jim, ya, shin. Nah, kita singkat jaish. Jaish, jim, ya, shin. Ya, shin. Nah, kalau tenggorokan ingat koka, tengah lidah, jim, ya, shin atau jaish. Kemudian tepi lidah adalah huruf bod. Oke, sudah ya, bisa ya? Apa tadi? Koka ya. Yang tengah jim, ya, shin. Yang tepi bod. Oke. Itu saja, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan di sesi pertama. Baik, terima kasih Ustadz Mas Huda Al-Hafidh. Kita sapa dulu untuk yang baru bergabung. Ini ada yang baru bergabung dari negeri jiran. Oh, insya Allah. Ustazah Erna. Bentar. Ustazah ya, Erna Az-Zahra. Assalamualaikum Ustazah Erna Az-Zahra. Oh, belum masuk ya suaranya. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung menyusul, saya ucapkan selamat datang di Kuantum Tahsin Wafa hari ini. Semangat bergabung, semangat bersama-sama kita menuju surga Allah. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, jangan dulu beranjak meninggalkan tempat, karena nanti di sesi akhir, sesi kedua, kita akan praktek yang menjadi ciri khas dari Wafa Indonesia, yaitu nada hijaz. Kita siapkan diri kita, nanti siapa yang akan ditunjuk untuk mempraktekkan. Yang jelas karena keterbatasan waktu, insya Allah tidak semuanya berkesempatan. Nanti akan ada kesempatan di lain waktu, tapi kita nanti akan melakukan praktek langsung dengan yang menjadi ciri khas Wafa Indonesia, yaitu nada hijaz yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Mas Huda Al-Hafidh, yang selama ini mengisi suara yang didengarkan oleh Bapak, Ibu, dan siswa-siswa semuanya. Baik, pohon jati tumbuh sejajar, duduk santai memandang bulan. Di sini kita belajar, di sini kami belajar bagaimana membaca Al-Quran. Yang ada pertanyaan silahkan disampaikan langsung dan nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Mas Huda. Kami batasi sesi pertama ini 2 penanya saja. Silahkan Ustadz Ustazah, kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Sudah paham semua? Tinggal praktek ya. Kalau nggak ada, nanti langsung kita lanjutkan di makhraj berikutnya, ya. Kalau enggak ada? Bentar Ustaz, kami cek dulu. Oke. Ini biasanya Ustadzah ini kesulitannya itu biasanya di praktek, ya. Dan kalau hanya mendengarkan ini harus talaki memang. Jadi belajar Al-Quran itu salah satu syaratnya itu harus ada pembimbingnya.
baik itu secara offline bertemu langsung atau online. Hingga insya Allah nanti ke depan ini untuk belajar Al-Qur'annya ini bisa disambung Bapak Ibu saudara, karena kita sedang menyiapkan namanya Akademi Tahsin online. Jadi nanti kita bisa belajar mulai dari nol ya. Jadi tahapan tadi itu mengenalkan huruf hijaiyah, bagaimana cara yang membaca yang benar, kemudian tahapannya seperti apa, kemudian nanti kalau sudah lancar ke tahap berikutnya belajar panjang pendek seperti apa, baca panjang pendek yang benar, dan terus begitu sampai nanti bisa mahir. Insya Allah akan segera kita launching akademi ya. Ini ada satu pertanyaan masuk ya. Ustadz, bagaimana caranya mengajarkan kepada anak-anak itu kadang sulit membunyikan huruf A dan A. Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz Mas Yuda. Memang karena kita tadi saya sampaikan kita bukan tidak terbiasa ya dengan laja-laja Arab, otomatis ini harus kita latihkan terutama kepada anak-anak kita ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa yang pertama harus tahu bahwa huruf ini berbeda antara A dan A. Nah, ketika mereka sudah bisa membedakan, itu sudah bagus Bapak Ibu. Maunya nggak bisa. Anak saya yang TK itu kalau membaca huruf A itu bukan A tapi A. Jadi agak kesulitan dia. Tapi terus nggak apa. Kurang Mas, sedikit lagi. A, coba pelan. A gitu. Tidak. Gitu. Nggak apa. Artinya mereka tahu bedanya. Oh ini hamzah, ini ain, atau ini kalau biasanya anak-anak itu alif ya, alif atau ain. Nah, tapi kalau Bapak Ibu Ustazah ya harus tahu yang berbunyi A itu adalah apa? Yang A adalah hamzah. Nah, jadi jangan risau, tetap terus dicontohkan. Jadi setiap ketemu dicontohkan. Mungkin Mas coba sekali lagi A. Belum nggak apa-apa, disemangati. Jadi jangan di-downkan. Jadi mereka ya sudah nggak apa-apa, bagus. Besok lagi dilatih lagi. Kalau ke anak-anak ini coba hindari untuk memaksa mereka harus bisa. Hindari itu. Ini yang kita stimulus saja. Kita ketika membaca coba Mas sekali lagi. Rabbil alamin. Sekali lagi. Alamin. Oke, nggak apa-apa. Besok diperbaiki lagi. Nah, begitu. Jadi tetapi kalau sudah bisa, umpamanya sudah bisa A gitu ya. Ketika setiap ketemu huruf ain harus kita teliti. Supaya apa? Supaya ketika dia membaca Al-Qur'an itu konsisten. Jangan sampai ketika disimak A-nya benar, ketika nggak disimak itu semaunya sendiri. Nah, itu harus kita kawal. Nah, insya Allah dulu. Jadi tidak terlalu harus ideal, yang penting mereka sudah bisa membedakan. Bunyinya dibedakan dulu ya. Maunya antara sa dan sya, belum bisa sya, sia, enggak apa-apa. Intinya mereka sudah bisa membedakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz. Ini satu penanya lagi. Ustadz Mas Huda, untuk yang dijelaskan tadi, kira-kira kami ajarkan kepada anak-anak pantasnya usia berapa? Oke. Silakan Ustadz. Jadi kalau untuk praktek itu sebaiknya dari mulai level bawah. Artinya ketika kita pertama kali mengenalkan huruf itu sebisa mungkin ustadz-ustadzah itu mencontohkan dengan benar. Kenapa? Karena anak-anak ini biasanya lebih muda, ya, sehingga mulai jilid 1 sudah mereka sudah terbiasa mendengar perbedaan bunyi antara A dan A. Sudah terbiasa membedakan antara bunyi huruf H dan H. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka akan lebih fasih nanti. Ya. Jadi makanya kalau di guru-guru kita itu, siapa guru yang mengajar level pertama?
Guru yang mengajarkan level pertama adalah guru yang terbaik makhrajnya. Kenapa? Karena makhraj ini adalah sebagai pondasi dasar, ya, pondasi dasarnya. Sehingga ketika nanti dia, walaupun dia kesulitan, ketika nanti dia sudah di level atas, ada yang memperbaiki makhrajnya, itu tidak. Ketika pertama kali belajar itu mereka sudah mendapatkan contoh yang bagus. Apalagi guru-guru yang pertama ini adalah guru-guru guru-guru favoritnya maunya. Nah, itu ada kadang ada anak-anak itu mengalami penolakan. Oh, kata Ustaz aku lo nggak gitu bacanya. Padahal bukan salah anaknya, karena memang waktu pertama ustazah yang mengajarkannya belum begitu pas, ya. Nah, itu. Sehingga harapannya kalau untuk ya level bawah yang paling itu ya, yang ideal ya, idealnya yang paling bagus makhrajnya. Kalau nggak ada Ustaz ya, pokoknya ada bedanya ya, itu. Itu saya kira. Jadi mulai bawah, kelas bawah yaitu sebaiknya langsung dipraktekkan. Tetapi kata kuncinya jangan dipaksa, artinya distimulus, ya, diminta mengulang dan seterusnya. Baik. Terima kasih jawabannya Ustadz. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan Ustadz, tapi waktu kita mungkin terbatas dan ini nanti pertanyaannya akan saya bacakan di sesi yang kedua. Oke. Yang kedua kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi lagi dengan Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah yang paling banyak mengalami masalah di lapangan karena berhadapan langsung dengan putra-putrinya. Saya ulangi lagi untuk nomor WA kami yang bisa dihubungi, atau Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah yang memiliki pertanyaan di tengah-tengah materi bisa disampaikan melalui WA kami 085, saya ulangi 085 258 300 069. Sekali lagi 085 258 300 069. Baik Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya. Untuk Ustadz Mas Huda Al-Hafidz, monggo kami persilahkan untuk melanjutkan materinya sampai akhir. Kemudian nanti kita akan berdiskusi lagi dengan pejuang-pejuang Al-Quran yang luar biasa ini. Silahkan Ustadz Mas Huda. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mengetahui makhrajul huruf yang ada di al-jauf, al-halq, al-lisan, ada tiga tempat: pangkal, tengah, tepi. Sekarang ujung lidah. Ujung lidah posisi gusi atas, ya. Ini tempat keluarnya huruf lam, la, li, lu, bal. Ini mudah karena kita ada huruf L, ya. Kurang lebih sama, ya. Bedanya kalau di lafzul jalalah saja. Ini yang beda. Ini seperti lafaz Allah, minallah. Nah, itu pakai lam ditebalkan, minallah, Allah. Makanya di sini ada alam mufakhamah. Mufakhamah artinya apa? Dibaca tafkhim, tebal. Ini lafaz Allah. Yang lamul muraqqaqah artinya lam ketika tarkib atau tipis, la. Nah, tapi Allah ini pangkal lidahnya terangkat, tafkhim. Minallah, Allah. Nah, ini yang biasanya sering kita jumpai, itu sebagian orang kesulitan mengucapkan lafaz Allah. Akhirnya menjadi apa? Allah. Nah, padahal makhrajnya huruf lam ini di lidah, bukan di bibir. Bukan minallah, tapi minallah, minallah, Allah. Ya, ini. Kemudian berikutnya yang ada di ujung lidah adalah huruf nun. Nah, ya. Huruf nun ini ujung lidah pada posisi gusi atas, di bawahnya sedikit setelah huruf lam. Nah, maksudnya masuk ke dalam sedikit. Ya. Na, ni, nu. Nah, ini juga mudah karena kita ada huruf n, ya, sehingga tidak perlu panjang ya. Kemudian yang ketiga yang ada di ujung adalah awal punggung ujung lidah pada posisi gusi atas, ya. Ro, al,
al, an, ar, ra. Nah, sebetulnya ini kita ada huruf R ya. R ini mirip ya, mirip dengan huruf ra. Bedanya adalah kalau ra ini nanti dia ada huruf tebalnya. Ra, ri, ru, r, r, ra, ri, ru, bar. Nah, ini adalah huruf-huruf ujung lidah yang bertemu dengan gusi atau kalau orang Jawa itu cetak ya. Nah, kalau kita bahasakan itu biasanya ujung lidah bertemu dengan langit-langit atau gusi atas ya. Itu yang keempat. Kita singkat la-ron. Apa? La-ron. Karena ini sama-sama ujung lidah bertemu dengan gusi atau langit-langit. La-ron. Berikutnya yang ke 5 bagian lidah ya. Kalau kita urutkan tadi ini pangkal, tengah, tepi, ujung lidah, langit-langit. Nah, sekarang ujung lidah pada posisi pangkal gigi seri atas. Ini tempat keluarnya huruf po, dal, ta. Po, dal, ta. Nah, ini biasanya yang agak beda itu di sini. Ini memang tidak ada padanannya. Kalau kita ada huruf D, bukan dal tapi dal. Sebetulnya adalah da, bukan da, tapi apa? Da. Ta, da, po. Ta, da, po. Ya. Bukan da tapi apa? Da. Po. Apa bedanya ta dan po? Bedanya kalau ta ini tipis, ta. Kalau ini po. Kalau ini ti. Ini poi. Poi. Nah, ini terangkat apa? Pangkal lidahnya. Kemudian punggung lidahnya merapat ke langit-langit. To, poi. To, poi. Kalau ta, ti. Ya. An'amta alaihim. An'amta. Nah, tipis ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, po. Nah, ini siratal mustaqim. Ini tebal. Nah, kalau da, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, di, bukan ihdina, bukan di, tapi di. Ihdina. Nah, ini huruf ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau gerakannya begini, ini tadi pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, kemudian ujung lidah langit-langit atau gusi, kemudian ujung lidah pangkal gigi seri atas. Ya. Ta, dal, po atau po, dal, ta. Ya. Geser ke bawah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas atau ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, itu hurufnya tinggal ditambah titiknya. Po ditambah titik jadi zo. Dal tambah titik jadi zal. Ta tambah titik jadi sa. Nah, mudah ya. Jadi yang kelima, yang keenam adalah tinggal nambah titiknya tadi. Yang kelima itu pangkal gigi di atas, yang keenam ujung gigi seri atas. Sa, zal, wo. Sa, za, wo. Fahaddits as-salasah. Nah, itu sa. Iza wadhkurullaha katsira. Nah, itu zal ya. Shadaqallahul azim. Zim, dha, dhi. Nah, ini bedanya juga di sini. Kalau dha itu dia sifatnya isti'la, jadi pangkal lidahnya terangkat. Zim,
Shadaqallahul azim. Zim, zim. Nah, itu ya. Kalau zal, zim, za, zi. Nah, tipis. Nah, ini semuanya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi kalau gerakannya begini, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, yang terakhir bagian dari lidah adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah atau suaranya keluar dari antara celah gigi seri bawah dan gigi atas. Ya, jadi begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu urutannya. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah, kemudian suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ini tempat keluarnya huruf shad. So. Ihdinas siratal mustaqim. So. As-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah. Shad ya. As-so, as-salah. As-salah, as-salatu jami'ah. Nah, itu shad. Kemudian yang kedua za, zi, zu, baz. Nah, kemudian yang ketiga sa, si, su, bas. Kok sepertinya sama Ustaz antara sin dan shad? Iya, karena shad ini makhrajnya sama, yang membedakan adalah sifatnya. Jadi kalau shad ini tebal atau isti'la, shad juga punya idbaq, yaitu punggung lidahnya merapat ke langit-langit, sehingga shadnya ini terdengar tebal. As-so, as-so, as-si, as-si. Kalau sin, as-sa, as-sa, as-si, as-si. Nah, beda kan? As-so, as-sa, as-si, as-si, as-su, as-su. Nah, ini bedanya shad dan sin. Jadi walaupun dia satu makhraj, tetapi sifatnya berbeda. Kemudian ada sifat yang dimiliki tiga huruf ini adalah namanya sofir. Ini desisan yang kuat di antara gigi seri atas dan bawah. Punya namanya sofir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za, bismillah, bismillah, itu sin. Nah, ini adalah huruf-huruf yang ada di lidah ya. Nah, jadi kalau kita ringkas tadi ya, pangkal lidah hurufnya po, ka. Nah, silakan bisa dipraktekkan.
Oke, kita break sejenak.